Bapak, Mama, Mbak, Saudara semua yang saya kasihi, selamat datang kembali di Ancila Domini Channel. Saya Susriyanti dan video kali ini sedikit berbeda dari video-video saya sebelumnya. Tetapi sebelum melanjutkan video ini, saya mohon dukungan Bapak, Mama, Mbak, Saudara semua untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nonton video ini sampai selesai karena saya akan membagikan beberapa hal positif di balik pandemi COVID-19. Virus Corona atau pandemi COVID-19. Mendengar nama virus ini saja, semua orang merasa takut, merasa panik, merasa khawatir. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa dia pernah berkontak fisik secara langsung dengan orang yang sudah dinyatakan positif pandemi COVID-19. Nah, pasti timbul banyak pertanyaan dalam pikirannya. Yang pertama, apakah saya sudah terkena virus corona? Yang kedua, apakah saya nanti akan dikarantina? Yang ketiga, apakah nanti saya akan dikucilkan dari keluarga atau orang-orang tercinta saya? Yang keempat, apakah nanti saya akan sembuh atau nanti akan meninggal dunia? Banyak pertanyaan akan timbul dalam benak kita. Tetapi jangan khawatir Bapak, Mama, Saudara semua. Teruslah berdoa. Jangan jemu-jemunya berdoa. Dan ikutilah protokol pemerintah. Tinggal di rumah saja, menjaga jarak, hindari kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, makan makanan bergizi, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Dengan demikian, kalau kita sudah mengikuti protokol pemerintah, sudah pasti kita akan selamat atau bebas dari virus corona ini atau pandemi COVID-19 ini. Bapak, Mama, Mbak, Saudara semua yang saya kasihi, setelah berdiam diri di rumah selama 2 bulan terhitung 17 Maret 2020 sampai 17 Mei 2020, saya melihat beberapa hal positif di balik pandemi COVID-19 ini. Hal yang pertama, pandemi COVID-19 mau menyadarkan kita bahwa kita semua yang ada di dunia ini, kita semua yang ada di bumi ini adalah sama. Pandemi COVID-19 menyerang siapa saja tanpa membeda-bedakan. Dia menyerang siapa saja tanpa melihat agamanya, tanpa melihat sukunya, tanpa melihat rasnya, tanpa melihat apakah dia itu perempuan atau laki-laki, tanpa melihat dia itu pejabat tinggi atau rakyat biasa, tanpa melihat bahwa dia itu orang kaya atau orang miskin, tanpa melihat bahwa dia itu orang berpendidikan atau tidak, tanpa melihat bahwa dia itu orang beragama atau orang yang rajin berdoa atau tidak. Dia menyerang negara manapun tanpa membeda-bedakan apakah negara itu peralatan medisnya itu modern atau lengkap, atau negaranya adalah negara miskin. Dia menyerang tanpa membeda-bedakan. Itu berarti bahwa kita semua yang ada di dunia ini adalah sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, jangan sombong, jangan menganggap diri lebih hebat, tetapi rendah hatilah satu sama lain. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, pandemi COVID-19 mau menyadarkan kita bahwa kita semua yang ada di bumi ini punya keterkaitan atau keterikatan satu sama lain. Dan virus ini adalah virus berantai. Apabila seseorang sudah dinyatakan positif virus corona, maka orang berikut yang berkontak fisik secara langsung dengan si penderita sudah tentu akan terpapar juga. Dan orang berikut akan menyebarkan virus ini kepada orang berikutnya dan orang berikut dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini, kita dihimbau untuk tetap berdiam di rumah saja, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Itu hal yang kedua.
Hal yang ketiga, pandemi COVID-19 mau menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya keluarga. Dulu sebelum virus corona atau pandemi COVID-19 ini muncul, orang tua, bapak dan mama sibuk bekerja, pergi pagi, pulang malam, tanpa mempedulikan tugas pokok mereka sebagai orang tua yang harus mengurus anak, mengurus rumah tangga atau mengurus keluarga dan lain sebagainya. Bahkan karena saking sibuknya, orang tua tidak pernah menyadari atau mengetahui perkembangan anaknya. Seharian anak buat apa? Apakah di sekolah ia betul-betul mengikuti pendidikan atau tidak, mengikuti pelajaran atau tidak? Seharian anak jajan apa, makan apa, teman bermainnya siapa, dan lain sebagainya. Mungkin orang tua berpikir bahwa dengan memberikan banyak uang kepada anak, maka anak sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Dulu sebelum pandemi COVID-19 ini ada orang tua yang suka marah-marah, marah kepada guru, apalagi mendengar bahwa guru mencubit telinga anaknya. Orang tua langsung bereaksi, melaporkan guru kepada kepala sekolah, bahkan tak sungkan melaporkan guru kepada polisi untuk diproses secara hukum, tanpa mengetahui akar permasalahannya. Orang tua tidak menyadari betapa sulitnya menjadi seorang guru, apalagi berhadapan dengan anak-anak yang broken home, anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua, anak-anak yang sulit diatur, nakal, malas, bolos, nilai merosot, malas belajar, suka menyontek di saat ujian atau ulangan, tawuran, melawan, dan lain sebagainya. Dulu sebelum virus ini muncul, ada mama-mama atau ibu-ibu tidak pernah masuk dapur, tidak pernah mencuci, tidak pernah menyetrika, tidak pernah menyapu atau membersihkan rumah, tidak pernah menanam, dan lain sebagainya, karena semua sudah dikerjakan oleh pembantu. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19, kita dihimbau untuk tinggal tetap di rumah saja. Dengan demikian, mama-mama atau ibu-ibu mulai melakukan tugas mereka sebagai seorang ibu, mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, dan lain sebagainya. Begitupun dengan suami atau bapak-bapak melakukan tugas mereka, tugas pokok mereka sebagai orang tua. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat adalah bahwa pandemi COVID-19 mau menyadarkan kita untuk bersatu dengan Tuhan secara intim. Dulu sebelum COVID-19 ini ada, orang malas ke gereja, alasan capek atau tidak ada alat transportasi, atau gereja jauh, atau tidak ada uang untuk membayar transportasi, dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita bersatu hati dan pikiran, kita berdoa kepada Tuhan. Dulu orang menerima komuni kudus, menerima tubuh Tuhan, sakramen Ekaristi, hanya sekedar karena merasa bahwa menerima tubuh Tuhan itu adalah salah satu bagian dalam perayaan Ekaristi. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, orang punya kerinduan yang sangat mendalam terhadap Tuhannya. Dulu kita mencari Tuhan sebelum pandemi ini ada.
kita mencari Tuhan, kita ke gereja. Tetapi sekarang Tuhan datang mencari kita. Tuhan datang mengunjungi kita. Tuhan datang mengunjungi rumah kita masing-masing, mengunjungi hati kita masing-masing. Kita berdoa di rumah saja, kita beribadah di rumah saja. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, orang punya kerinduan untuk menerima tubuh Tuhan. Sangat rindu akan kedatangan Tuhan dalam hatinya. Itu hal yang keempat. Hal yang kelima adalah bahwa pandemi COVID-19 mau menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya kesehatan. Dulu orang jajan sembarangan, makan sembarangan, makan makanan yang sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia, jajan di pinggir jalan tanpa melihat kebersihannya, makan tanpa mencuci tangan dan lain sebagainya, tidak pernah menggunakan masker. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, manusia sadar betapa pentingnya kesehatan. Mulai makan makanan yang bergizi, makanan yang mengandung banyak vitamin, mencuci tangan sehingga tidak terkena pandemi COVID-19, memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Itu hal yang kelima. Hal yang keenam adalah bahwa pandemi COVID-19 menyadarkan kita untuk berbagi. Membagikan apa yang kita miliki. Dulu sebelum virus ini muncul, orang tidak pernah peduli akan sesamanya. Tidak peduli terhadap sesamanya yang sederhana, yang miskin, yang meminta-minta, anak-anak pengamen, anak-anak yang tidur di kolong jembatan, si penolak gerobak, dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, orang punya kesadaran untuk berbagi dari apa yang dia miliki. Bahkan orang sampai rela menjual harta kekayaannya untuk berbagi, untuk membeli sembako dan membagikan kepada sesama yang berkekurangan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak komunitas, banyak pribadi mau berbagi, mau menyumbangkan apa yang dia miliki. Orang tergerak hati untuk pergi dari rumah ke rumah, mengetuk pintu dari rumah ke rumah untuk memberikan sumbangannya, mencari orang dari tempat ke tempat untuk membagikan apa yang dia miliki. Terima kasih untuk kalian semua yang berbuat baik terhadap sesama. Itu hal yang keenam. Hal yang ketujuh adalah bahwa pandemi COVID-19 menyadarkan kita untuk rendah hati dan tidak sombong. Virus ini membuat kita untuk taat pada aturan, taat kepada anjuran protokol pemerintah, berdiam di rumah saja, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, jauhi kerumunan, dan lain sebagainya. Itu hal yang ke-7. Hal yang ke-8 adalah bahwa virus atau pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa kebebasan ada di tangan kita masing-masing. Kita bebas menentukan nasib hidup kita sendiri. Kalau saya taat pada protokol pemerintah, maka saya pasti akan bebas dari virus corona. Tetapi kalau tidak, pasti saya akan terkena juga atau terpapar juga karena virus corona. Kita punya kebebasan untuk menentukan pilihan kita masing-masing. Itu hal yang ke-8. Hal yang ke-9 adalah bahwa pandemi COVID-19 mau menyadarkan kita untuk tetap sabar dan tidak panik. Tetap sabar menerima perawatan apabila teman-teman yang sudah terkena virus corona. Tetap sabar berdiam di rumah saja, berdoa dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan lain sebagainya. Dan jangan panik ketika Anda dinyatakan positif virus corona. Teruslah berdoa.
Jangan lupa mengkonsumsi makanan bergizi, jangan lupa mengkonsumsi vitamin yang sudah diberikan oleh para medis, para dokter, dan sebagainya. Dan tetaplah kuat dan yakin bahwa Anda pasti akan sembuh. Itu hal yang ke-9. Hal yang ke-10 adalah bahwa pandemi COVID-19 mau menyadarkan kita bahwa kita manusia yang ada di dunia ini, hidup kita itu singkat, hidup kita itu hanya sementara saja. Jadi janganlah sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Teruslah berbuat baik, jagalah kesehatanmu. Tanamkanlah sebanyak-banyaknya kebaikanmu terhadap sesama manusia. Bertobatlah jika selama ini Anda telah berjalan di jalan yang salah. Teruslah bersyukur karena Anda masih diberikan waktu untuk hidup di dunia ini. Teruslah berjaga-jaga sebab kapan nyawa kita dicabut dari dunia ini, kita tidak tahu. Marilah kita sama-sama berdoa untuk sesama saudara kita yang terkena virus corona. Kiranya Tuhan dapat meringankan beban penderitaan mereka dan dapat menyembuhkan mereka. Dan juga kita mohon keselamatan kekal bagi semua mereka yang telah meninggal dunia. Semoga arwah mereka boleh berbahagia di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan untuk menerima situasi hidup ini. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara semua, itulah 10 hal positif di balik pandemi COVID-19 yang sudah saya bagikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Teruslah berdoa, jagalah kesehatan masing-masing. Yakinlah bahwa pandemi COVID-19 ini pasti akan berakhir sehingga kita semua akan kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Tuhan memberkati. Bye-bye.